Dalam Kidung Jemaat 295 ada sebuah lagu yang bagus dan menarik. Judulnya Di Dalam Kristus Bertemu. Lagu ini ditulis oleh John Oxenham pada tahun 1908. Dan ada kisah yang menarik di balik lagu ini. Di sebuah pelabuhan terdapat dua buah kapal yang berdekatan. Kapal yang pertama mengangkut tentara-tentara Jepang yang hendak pulang ke Jepang. Kapal yang kedua berisi tentara-tentara Amerika yang akan pulang ke negaranya. Tiba-tiba terdengar di salah satu kapal ada nyanyian. Dan nyanyian itu adalah lagu Kidung Jemaat 295 Di Dalam Kristus Bertemu. Ketika kapal yang satunya lagi mendengar ada nyanyian yang mereka kenal, akhirnya mereka pun ikut bernyanyi. Dan pada akhirnya kedua kapal yang berisi tentara-tentara yang saling bermusuhan pada saat Perang Dunia Kedua, mereka kemudian melebur menjadi satu. Mereka menjadi satu dalam memuji Tuhan. Mereka menyanyikan lagu itu dengan penuh semangat dan penuh haru. Persatuan adalah sebuah kata yang sering kita dengar di negara ini, bahkan menjadi semboyan negara kita. Meskipun berbeda-beda, tetapi satu jua. Berbeda agama, berbeda suku, berbeda budaya, tetapi kita berada di dalam payung yang sama, yaitu Indonesia. Tetapi kita sering kali melihat ada begitu banyak perpecahan yang terjadi di mana-mana. Ketika masing-masing golongan menganggap dirinya paling benar dan yang lain salah. Ketika hal semacam ini dibiarkan, maka akan menyebabkan jurang yang semakin dalam. Saya tergugah ketika membaca Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-14 dan ke-15. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Karena Kristuslah adalah damai sejahtera yang meruntuhkan perseteruan, meruntuhkan perpecahan. Sebaliknya, Kristus menjadi pemersatu. Yesus menghadirkan persatuan di tengah-tengah dunia ini. Dengan damai sejahtera yang dipancarkan oleh Kristus, maka tembok-tembok pemisah diruntuhkan sehingga kita bisa bersatu dengan yang lainnya. Ada damai sejahtera yang terus-menerus mengalir dan kita dipersatukan satu dengan yang lainnya. Membaca surat Efesus dalam konteks situasi yang terjadi di negara kita hari-hari ini, kita diajak untuk menjadi pemersatu, bukan pemisah. Kita diajak untuk memperjuangkan kebaikan dan kehidupan bersama, bukan penyebab perpecahan atau perseteruan. Sebagai murid-murid Kristus, kita diajak untuk ikut dalam perjuangan cita-cita Pancasila, yaitu menegakkan persatuan, meruntuhkan tembok-tembok pemisah, dan menyeberangi jurang-jurang yang dalam. Di tengah pandemi yang terjadi di hari-hari ini, sebagai orang Kristen, kita harus terus-menerus menggaungkan persatuan, mengupayakan kebaikan dalam kehidupan bersama, turut berkontribusi memerangi COVID-19 ini, bekerja sama dengan pemerintah dan tenaga medis untuk mengupayakan yang terbaik bagi bangsa kita. Marilah kita menjauhkan diri kita dari hal-hal yang mendistraksi, yang menyebabkan perpecahan di antara kita. Sebaliknya, kita mesti fokus melakukan kebaikan, menebar damai, cinta kasih, mempelopori persatuan di negeri kita. Sehingga orang lain yang melihat perbuatan kita diinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Kiranya refleksi di hari ini memberkati kita semua. Silakan berdoa.
kita berdoa. Terima kasih atas damai sejahtera yang mengalir, memancar dalam hidup kami. Dan biarlah damai sejahtera itu memancar keluar dan kami tampil sebagai orang yang menjadi pemersatu bukan pemecah. Menjadi orang yang memperjuangkan kebaikan di negara ini, bukan menyebabkan perseteruan. Sertailah langkah kami, jalan kami, sehingga kami menjadi orang yang terus bersinar di dalam dunia ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita di hari ini.